di usia 5 tahun, usia 6 tahun tuh Inggit pengennya main di kali, kawan-kawan, main rumah-rumahan, main kuda-kuda apa segala macam. Tapi harus dipanggil sama papa untuk harus nyanyi. Jadi benar-benar kayak ini kita mau bermain jadi kau kan menyanyi. Siapa yang melatih Inggit selama ini? Jadi yang melatih Inggit itu papa. Papa? Iya. Papa apa nih profesinya? Jadi sebenarnya papa itu mekanik, tapi karena mungkin orang Ambon, jadi ada tes musiknya. Jadi papa nyanyi ya siapa sih yang nggak bisa nyanyi? Yeah. Cuman papa bisa main musik, bisa main keyboard. Jadi setiap hari mau kerja mau apapun, kayak sore-sore tuh langsung cuci tangan kan, namanya mekanik kan dengan kotor, oli dan sebagainya itu harus langsung cuci tangan, langsung main keyboard. Inggit ayo satu lagu. Jadi terbiasa tuh setiap hari. Nah ternyata itu yang dilatih gitu, karena tekun setiap hari itu pasti ada latihan. Inggit merasa beban nggak itu? Tiap hari panggil beta sangat beban karena kayak di usia 5 tahun, usia 6 tahun tuh Inggit pengennya main di kali, kawan-kawan, main rumah-rumahan, main kuda-kuda apa segala macam. Tapi harus dipanggil sama papa untuk harus nyanyi. Jadi benar-benar kayak ini kita mau bermain jadi kau kan menyanyi. Tapi setelah Inggit sudah besar baru Inggit sadar bahwa ini nih menghasilkan buah yang baik gitu. Kalau misalnya Inggit terlatih dengan suara itu, tapi kalau tidak dilatih belum tentu Inggit sampai di posisi saat ini. Gitu. Inggit, Tribuners pasti mau tahu nih tips apa nih untuk jaga suara Inggit agar biar tetap merdu semerdu suara saya tadi. Oke, baik. Jadi kalau tips sih sebenarnya yang paling pertama harus terus latihan karena percuma kalau kita punya sesuatu tapi tidak dilatih, itu berarti kita kubur apa yang kita punya gitu. Jadi yang paling pertama itu harus tekun latihan. Yang berikut jaga makan, jaga kesehatan, karena kalau sudah latihan tapi tiba-tiba sakit ya sama saja. Lalu jaga sikap, attitude kita harus tetap baik. Jadi karena kita ingin berada di dunia entertain, itu yang paling pertama itu attitude harus dijaga. Karena kalau attitude kita tidak baik, percayalah kita tidak akan bertahan lama di dunia entertain itu. Karena semakin hari semakin muncul penyanyi-penyanyi baru, bintang-bintang baru, dan kita akan terus bersaing. Jadi kalau tidak punya etika yang bagus, lama-lama akan tergeser dengan penyanyi baru, dengan karakter suaranya sendiri, dan dengan etikanya yang baik. Jadi bukan hanya modal suara dan tampang doang ya, harus punya etika attitude yang baik ya. Adakah hal-hal yang menyedihkan yang pernah Inggit rasakan? Kita ngomong yang membahagiakan dulu deh, Inggit. Oke, baik. Kalau yang membahagiakan ya pastinya banyak ya. Karena yang paling pertama apa yang Inggit lakukan itu menyenangkan banyak orang, khususnya orang tua, keluarga. Maksudnya kan kadang Inggit lomba dapat juara 1, sebenarnya Inggit ya sudah senang, tapi ada yang lebih senang itu orang tua, beta pu anak itu, atau mungkin bepu oma itu bepu cucu, bepu saudara-saudara itu bepu adik, itu bepu kakak. Jadi kayak senang gitu, maksudnya ketemu buat sesuatu yang membuat dong juga bangga, itu salah satunya. Yang berikut, Inggit tidak mau jadi fake, tapi Inggit dibayar. Puji Tuhan sekali, Inggit melakukan hal yang Inggit suka dan dapat uang. Itu kan maksudnya waktu Inggit usia 11 tahun, 12 tahun, maksudnya anak-anak mungkin masih minta uang di orang tua. Cuman kalau Inggit bukan ingin sombong atau apa, tapi saat itu Inggit benar-benar bergaul, istilahnya kayak mau main ke mall, mau dulu di Ramayana ada time zone apa segala macam tuh, benar-benar pergi pakai uang sendiri gitu. Jadi kayak orang tuh saling mungkin marah. Dari umur 11 tahun. Dari umur 11 tahun. Dari SMP kelas 1 kalau saya salah. Dari SD bahkan sudah nyanyi. Gitu, dan sudah dibayar kan, ikut lomba kan dapat uang atau juara kan. Jadi kayak senang, apa yang gue buat ini beda, jadi senang dan beda dibayar. Gitu. Jadi banyak hal membahagiakan dari sini. Inggit honor pertamanya berapa sih? Jadi Inggit masih ingat waktu itu papa bawa Inggit acara Natal. Di Umur berapa tuh? Umur berapa ya? 7 atau 8 tahun. Ya. Acara Natal di kantor wali kota. Waktu itu yang wali kota masih Bapak Daniel Adu. Ya. Jadi Inggit nyanyi satu lagu, kalau saya salah tuh lagu apa ya? Satu tetes air susu atau Sio Mama begitu. Jadi istrinya Pak Dan tuh suka sekali. Ya. Jadi dia langsung panggil Inggit, dia langsung pangku, langsung kasih Inggit uang 500.000. 500.000 saat itu. Ya 500.000. Jadi itu pertama kali kayak Inggit merasa, ini dibayar untuk nyanyi, bukan lomba dapat uang, bukan, tapi habis nyanyi langsung dibayar. Itu kayak senang luar biasa dapat uang dari orang gitu. Oke, Inggit, terus uang yang didapat dari hasil nyanyi itu Inggit apain aja? Waktu itu
langsung kasih ke mama. Sejauh ini Kalau sejauh ini ya Inggit manage mungkin untuk Ya. karena kan Inggit kuliah, Inggit untuk registrasi. Jadi Inggit dari SMA itu sudah terbiasa untuk bayar uang sekolah sendiri. Jadi dari SMA itu sudah beta kalau Mega ini dapat uang please jangan pakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi yang paling pertama yang Inggit pakai itu uang sekolah. uang sekolah. Uang sekolah itu yang paling pertama, terus mungkin sisanya mau beli handphone. Kalau Inggit mau beli handphone yang keluaran terbaru yang apa, yang tidak perlu pikir-pikir panjang karena ada uang gitu. Dan orang tua juga tidak marah karena orang tua rasa oh ya sudah belum uang mau pakai untuk apa selagi itu hal-hal yang masih wajar-wajar saya sudah terserah lo. Terus yang lebih penting mungkin dari itu memanfaatkan uangnya untuk apa? Yang pasti yang paling pertama setiap kali biasanya yang perpuluhan itu Perpuluhan. sudah pasti. Jadi itu Inggit belajar dari mama. Mama itu orang yang benar-benar perpuluhan itu nomor satu. Jadi setiap kali dapat dapat bayaran, mama tuh selalu bahkan kayak gitu nyanyi di Rote, nyanyi di Flores tuh. Kayak mama ini selesai nyanyi besok pulang pesawatnya jam begini jemput ya. Mama bilang, oke ingat itu uang simpan 10% untuk perpuluhan. Terus perpuluhan dulu baru digunakan Sisanya untuk tidak hal lain. lain. Jadi perpuluhan itu pasti karena kayak dari orang tua tuh sudah didoktrin, sudah diajar bahwa perpuluhan itu wajib dikasih. Pentingnya apa untuk perpuluhan? Kalau menurut Inggit perpuluhan itu lebih kayak rasa syukur, rasa terima kasih, rasa syukur karena yang Inggit dapat ini ya ini semata-mata ya berkat dari Tuhan gitu. Dan kalau bukan berkat Tuhan ya Inggit tidak mungkin dapat apa-apa gitu. Jadi Inggit lebih kayak mensyukuri berkat Tuhan dan Inggit kembalikan 10%-nya untuk Tuhan.